Di video hari ini kita bakal ngebandingin beberapa platform email marketing yang paling populer, Flowdesk sama ConvertKit. Entah kamu itu pemilik bisnis kecil, kreator konten, atau orang yang lagi pengen ningkatin strategi email marketing kamu, video ini bakal ngebantu untuk ngambil keputusan yang tepat guys. Kita mulai dulu dari fitur-fitur utamanya. Pas kita ngomongin milih platform email marketing yang pas, memahami fitur-fitur utamanya dan bagaimana itu sejalan sama tujuan bisnis kamu itu penting banget. Flowdesk sama ConvertKit ini dua-duanya punya alat yang oke, tapi mereka ini dibuat untuk kebutuhan yang beda banget sama tipe pengguna yang berbeda juga. Tampilan antarmuka dan kegunaan. Kita mulai dulu dari Flowdesk guys. Flowdesk ini dikenal karena tampilannya yang bersih, desain minimalis, sama antarmuka pengguna yang keren banget. Email builder drag and drop platform ini tuh intuitif banget. Jadi mudah banget buat bikin email yang keren tanpa pengalaman desain atau coding sama sekali. Kesederhanaan ini bikin Flowdesk itu jadi menarik banget untuk para kreatif, blogger, sama pemilik bisnis kecil yang pengen platform cantik yang mudah dipakai. Lanjut kita bahas ke ConvertKit. ConvertKit ini juga mudah dipakai guys, tapi fokusnya emang beda. Antarmukanya dirancang biar fungsional dan langsung ke intinya, khususnya untuk kreator konten kayak blogger, podcaster, sama youtuber. Visual automationnya ConvertKit ini jadi salah satu fitur andalannya, memungkinkan kamu bikin alur kerja yang rumit dengan mudah. Meskipun desainnya ini nggak secantik tampilannya Flowdesk, tapi ini tuh efisien banget, apalagi buat ngelola subscriber sama ngatur otomatisasi yang canggih. Flowdesk jelas menang soal tampilan visual sama kebutuhan pakainya, apalagi buat kamu yang menggunakan desain. Sedangkan ConvertKit itu menang di fungsionalitas sama efisiensi jalur kerja. Jadi pas banget buat kreator konten yang butuh fitur lebih keren guys, desain dan kustomisasi. Berikutnya lanjut kita bahas desain sama kustomisasi masing-masing platform. Kita mulai dulu dari Flowdesk. Flowdesk itu jago banget dalam nyediain template yang desainnya keren yang mudah diubah-ubah. Platform ini nawarin macam-macam template yang udah jadi yang bisa kamu sesuaikan biar cocok sama tampilan brand kamu. Dengan editor drag and drop-nya, kamu bisa mudah ganti warna, font, sama gambar. Jadi mudah banget buat bikin email yang sesuai dengan brand dengan cepat dan efisien. Geser ke ConvertKit. ConvertKit ini emang pendekatannya beda guys, lebih fokus ke fungsi daripada desain. Editor email ini lebih standar, nawarin pilihan desain yang lebih sedikit dan lebih mengutamakan email teks biasa. Ini tuh sebenarnya bisa jadi keuntungan untuk para kreator konten yang mengutamakan sampai pesan sama kesederhanaan daripada tampilan visual. Kustomisasi ConvertKit, keunggulannya ada di kemampuannya untuk mensegmentasi audiens kamu sama personalisasi konten berdasarkan perilaku subscriber. Fungsionalitas. Berikutnya, ayo kita bandingin fungsionalitas keduanya guys. Kita mulai dulu dari Flowdesk. Flowdesk ini nawarin fungsionalitas dasar tapi efektif, khususnya dalam bikin dan ngirim email. Dia ini nyediain fitur-fitur penting kayak menandai sama mensegmentasi subscriber yang mudah dipakai tapi agak terbatas kalau dibandingin sama ConvertKit. Salah satu fitur keunggulannya Flowdesk itu adalah kemampuannya untuk otomatis menjadwalkan email berdasarkan waktu terbaik untuk interaksi. Ini bisa berguna banget buat pengguna yang pengen mengoptimalkan tingkat buka email tanpa harus menganalisis data secara manual. Lanjut ke ConvertKit. ConvertKit ini jago banget untuk fungsionalitas guys, khususnya untuk konten kreator yang butuh alat lebih canggih untuk mengelola audiens mereka. Platform ini memungkinkan penandaan yang detail sama segmentasi, jadi mudah banget untuk bikin pengalaman email yang dipersonalisasi. Otomatisasi alur kerja ConvertKit ini lebih canggih daripada punyanya Flowdesk, memungkinkan pengguna mengatur urutan rumit yang bisa menyesuaikan diri berdasarkan tindakan subscriber. Selain itu, ConvertKit ini nawarin fitur unik kayak link triggers yang memungkinkan kamu menandai subscriber berdasarkan interaksi mereka sama email kamu. Overall, ConvertKit ini menang di kategori fungsionalitas karena otomatisasi canggihnya, kemampuan menandai, dan segmentasinya guys. Berikutnya, otomatisasi dan integrasi. Kita mulai dulu dari Flowdesk. Flowdesk ini nawarin fitur otomatisasi dasar, cocok buat alur kerja simpel kayak seri sambutan atau campaign dasar. Pembuat alur kerja visualnya ini mudah dipakai tapi kurang mendalam dibandingin platform yang lebih canggih. ConvertKit juga terintegrasi sama alat-alat populer kayak Shopify sama Instagram, tapi kemampuan integrasinya ini lebih terbatas dibandingin ConvertKit guys. Sedangkan ConvertKit dikenal karena fitur otomatisasinya yang kuat, menjadikan dia ini pilihan utama untuk kreator konten yang pengen membangun hubungan mendalam sama audiens mereka. Pembuat alur kerja visualnya platform ini tuh memungkinkan alur kerja yang rumit kayak menandai subscriber berdasarkan perilaku mereka, ngirimin urutan email yang ditargetkan secara otomatis, dan menyesuaikan konten berdasarkan tindakan subscriber guys. ConvertKit juga punya kemampuan integrasi yang luas, nyambung dengan lancar sama alat-alat kayak WordPress, Shopify, Teachable, dan masih banyak lagi. Lanjut ke pelaporan. Kita mulai dulu dari Flowdesk. Flowdesk ini nyediain fitur pelaporan penting termasuk tingkat buka email, tingkat klik, sama pertumbuhan subscriber. Pelaporannya platform ini itu dirancang biar gampang dipakai, nyajiin data dalam format yang bersih dan gampang diakses guys. Meskipun basicnya ini udah oke, kemampuan pelaporannya Flowdesk ini agak terbatas buat pengguna yang butuh info lebih dalam soal campaign mereka. Pindah ke ConvertKit. ConvertKit ini nawarin alat pelaporan yang lebih lengkap, memungkinkan pengguna nggak cuma melacak tingkat buka sama klik, tapi juga kinerja keseluruhan
keseluruhan otomatisasi sama formulir. Fitur pelaporannya platform ini tuh ngasih gambaran jelas gimana subscriber interaksi sama konten kamu. Jadiin ini jauh lebih gampang untuk nyempurnain strategi kamu guys. Berikutnya kita bakal bahas soal keterkiriman email. Kita mulai dulu dari Flowdesk. Flowdesk ini umumnya performanya bagus soal keterkiriman, tapi mungkin nggak sekuat ConvertKit. Meskipun banyak pengguna ngelaporin hasilnya ini bagus, ada beberapa case di mana email ini mungkin nggak selalu masuk ke kotak masuk utama. Lanjut ke ConvertKit. ConvertKit ini dikenal karena tingkat kekiriman emailnya yang kuat. Yang penting banget buat memastikan email kamu sampai ke subscriber. Dan dalam tes di mana email ini terkirim dari kedua platform, ConvertKit secara konsisten performanya lebih bagus baik soal tingkat buka maupun tingkat klik. Ngejadiin dia pilihan yang bisa diandelin buat pengguna yang utamain kekiriman guys. Lanjut kita ngebahas harganya. Flowdesk ini nawarin harga flat $38 per bulan yang udah termasuk email dan subscriber unlimited. Kesederhanaan ini salah satu daya tarik utama Flowdesk. Fiturnya ngehilangin kekhawatiran biaya yang naik pas daftar kamu makin banyak. Buat pengguna yang lebih suka biaya flat yang bisa ditebak, struktur harganya Flowdesk ini susah dikalahin. Nah, untuk dapetin free trial untuk plan berbayarnya Flowdesk, make sure kamu klik link yang ada di deskripsi untuk mulai. Begitu kamu klik itu, kamu bakal diminta masukin alamat email kamu dan bikin password. Juga bakal nanyain beberapa info dasar soal bisnis kamu kayak nama bisnis sama industrinya. Informasi ini bener-bener ngebantu Flowdesk nyesuaiin pengalaman kamu dan ngasih template sama tips yang relevan. Lanjut ke ConvertKit. ConvertKit ini nawarin struktur harga yang bertingkat, yang memberikan fleksibilitas tapi bisa juga lebih mahal tergantung fitur yang kamu butuhin sama ukuran daftar kontak kamu. Kita mulai dulu dari plan gratisnya. ConvertKit ini nawarin plan gratis buat sampai 1000 subscriber. Plan ini udah termasuk fitur email marketing dasar kayak halaman arahan sama formulir unlimited. Berikutnya ada plan kreator. Harganya ini mulai dari $29 aja per bulan. Untuk plan kreator ini udah include sama fitur email marketing canggih sama otomatisasi kayak penandaan sama segmentasi subscriber. Untuk plan pro-nya harganya ini mulai dari $59 per bulan. Nah, di plan pro kamu dapetin fitur yang lebih canggih lagi kayak Facebook Custom Audience, sistem referral bulletin sama dukungan prioritas. Plan ini tuh cocok buat bisnis yang butuh analitik mendalam sama alat marketing yang lebih canggih. Tapi kalau kamu emang pengen ngecek mereka dan nyobain free trial plan berbayarnya mereka, kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi untuk dapetin free trial 14 hari. Struktur harganya ConvertKit ini memungkinkan bisnis memilih plan yang sesuai kebutuhan mereka sambil ngasih fleksibilitas buat upgrade seiring mereka itu berkembang. Tapi penting untuk diingat kalau biaya ini bisa naik banget pas kamu nambahin lebih banyak subscriber atau butuh fitur yang lebih canggih. Nah, untuk mulai pakai ConvertKit, make sure kamu klik link yang ada di deskripsi. Dari sini kamu bisa explore plan-plan berbeda mereka dan mulai dengan plan gratisnya. Langsung aja klik mulai, kamu bakal diminta masukin nama, alamat email, sama password. Terus kamu juga harus ngasih beberapa info dasar soal bisnis kamu. Begitu kamu udah ngisi kolom yang dibutuhkan, langsung aja klik mulai guys. Kesimpulan, singkatnya entah itu Flowdesk atau ConvertKit itu adalah platform email marketing yang oke. Tapi emang buat kebutuhan yang berbeda. Flowdesk cocok buat pengguna yang mengutamakan kesederhanaan sama desain. ConvertKit nawarin rangkaian fitur yang lebih lengkap, menjadikan dia pilihan yang bagus untuk kreator konten sama bisnis yang butuh otomatisasi canggih, alat segmentasi sama pelaporan. Aku harap video ini ngebantu kamu. Jangan lupa like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video baru lainnya. Channel ini didedikasikan buat ngebantu startup sama bisnis kecil berkembang dengan semua alat dan info yang dibutuhkan. Makasih banget udah nonton dan aku bakal ketemu kamu di video berikutnya.